Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah memberikan oleh-oleh yang ia janjikan kepada kedua keponakannya, Sienna berniat langsung kembali pulang karena tidak tenang meninggalkan Diandra di apartemen. Walaupun ada teman-temannya, tapi tetap saja Sienna khawatir. Tapi sebelum itu, Sienna berencana untuk membeli buah-buahan lebih dulu di minimarket. Terutama buah anggur, buah favorit Diandra. Kakinya melangkah menyeberangi jalan, di mana ada minimarket yang tidak jauh dari rumah Sally. Dan itu memudahkan Sienna untuk berbelanja. Cukup lama berputar-putar mencari apa saja yang ia butuhkan, bahkan Sienna tidak tahu berapa waktu yang ia habiskan di minimarket itu. Setelah selesai, Sienna membawa belanjaannya pada kasir. Hanya 2 keranjang penuh, tidak terlalu banyak. Selama menunggu belanjanya dihitung, Sienna menatap keluar minimarket dan menemukan sebuah keajaiban, yang dimana terdapat Diandra tengah berlarian dengan kepala yang menoleh ke sana kemari. Dilihat dari gelagatnya saja, sepertinya pria itu tengah panik. Sienna buru-buru keluar, menyusul langkah Diandra yang sudah cukup jauh. Merasa tidak akan bisa mengejar, Sienna menarik nafasnya dalam-dalam dan berteriak, "Diandra!" dengan sekencang-kencangnya, yang untungnya pria itu mendengarnya. Melihat Diandra yang berlari menghampirinya, Sienna melompat-lompat kecil dengan tangan yang melambai. Sesaat setelah Diandra tepat berada di depannya, Sienna tersenyum manis, namun ekspresi wajah Diandra terlihat keruh. "Apa kau menyusulku?" tanyanya seraya menyeka keringat yang bercucuran di dahi, pelipis dan leher Diandra menggunakan lengan hoodie-nya. "Seharusnya kau tetap di rumah." Mengingat kondisi Diandra semalam, Sienna menjadi was-was jika demamnya akan kambuh lagi. Menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan. Setelah dipaksa oleh teman-temannya, ditambah perkataan yang mereka keluarkan sangat aneh, akhirnya mau tidak mau Diandra menyusul Sienna. Tapi sesampainya di rumah Sally, perempuan itu berkata bahwa Sienna baru saja pulang setelah mengantarkan oleh-oleh. Baiklah, Sienna sudah pulang. Tapi sesampainya ia di apartemen, Sienna tetap tidak ada, dan lagi-lagi teman-temannya melakukan hal yang sama. Bahkan dengan tidak masuk akalnya Farel berkata, "Sepertinya dia sudah muak denganmu, oleh karena itu dia pergi dan tidak akan pernah kembali." Tidak mungkin jika Sienna seperti itu, dan Diandra yakin bahwa perempuan itu tidak akan menyerah untuk saat ini. Dia hanya akan menyerah saat penyebab utama dari keadaan saat ini kembali. Diandra melangkah semakin mendekat, lalu menekan kening Sienna menggunakan telunjuknya. "Bodoh." Hanya itu kata yang Diandra keluarkan. Sienna cemberut, menyentuh keningnya sendiri. "Aku memang bodoh, tapi jangan dikatakan secara langsung seperti itu dong." Gerutunya dengan bibir mengerucut. "Oh ya. Mengapa kau tidak mengabariku jika menyusul?" Sienna berjinjit, memperbaiki rambut Diandra yang berantakan. Awalnya Diandra hanya diam, memperhatikan bagaimana kesulitannya perempuan itu saat menggapai rambutnya. "Aku lupa membawa ponsel." Lalu sedikit merendahkan tubuhnya, agar Sienna dapat dengan leluasa memperbaiki rambutnya. Akibat terbawa suasana oleh kehebohan teman-temannya, Diandra sampai melupakan ponselnya yang berada di atas meja. Bahkan bukan hanya ponsel, dompet pun ia lupa. Padahal di dalamnya terdapat kartu-kartu penting yang bisa menyelamatkan hidupnya, bagaimana bisa ia lupa akan hal itu? Merasa rambut Diandra sudah rapi, Sienna kembali menegakkan tubuhnya dan menatap pria itu dengan hangat. "Padahal tidak perlu menyusul, kau masih harus banyak istirahat." Diandra berdeham kecil. Keinginannya memang seperti itu, tapi para teman laknatnya tidak akan membiarkannya beristirahat atau bersantai bersama mereka begitu saja. Pasti ada saja hal yang membuat Diandra harus melakukan sesuatu.
Mengapa tidak pulang? Apa yang kau lakukan di sini? Mendengar pertanyaan itu, seketika Sienna sadar pada belanjaannya yang masih di dalam minimarket. Ah, aku lupa bahwa aku sedang belanja. Tunggu di sini ya, aku akan kembali. Tanpa berlama-lama, Sienna berlari masuk ke dalam minimarket di seberangnya. Diandra hanya diam, menuruti perkataan perempuan itu untuk menunggunya. Kepalanya menoleh ke segala arah, menatap rumah-rumah yang terlihat cukup asing karena ini adalah pertama kalinya Diandra berada di sini. Bahkan saat perjalanan menuju ke sini pun, Diandra hampir saja tersesat. Melihat Sienna yang muncul dengan 2 kantong besar, cepat-cepat Diandra menghampirinya dan membawa keduanya dengan mudah. Sienna tersenyum lebar, merasa apa yang Diandra lakukan sangat manis. Makan siang nanti, kau ingin apa? Diandra berdehem cukup panjang, dengan langkah kakinya yang melambat karena menyesuaikan kaki pendek Sienna. Apa saja, asalkan jangan ikan. Menganggukkan kepalanya, Sienna sedikit berlari menghampiri mobil Diandra yang terparkir di depan rumah Sally. Tanpa perlu diperintah, Sienna membuka pintu belakang mobil untuk mempermudah Diandra memasukkan belanjaannya. Apakah yang lain masih ada di apartemen? Tanya Sienna lagi yang langsung diangguki oleh Diandra. Saat tadi ia pulang, mereka memang masih ada, dan mungkin saat ini pun juga sama. Sienna terdiam, bingung harus bertanya apa lagi agar perjalanan ini tidak sepi. Tapi dilihat dari respon Diandra, sepertinya pria itu tengah dalam mood yang sedikit tidak bagus. Setelah makan malam, Sienna memilih untuk mengistirahatkan tubuhnya. Hanya bepergian sebentar saja, rasanya sudah menguras seluruh tenaga. Padahal rencananya, Sienna ingin mengajak Diandra untuk bersantai sembari menonton televisi, tapi nyatanya ia lebih memilih tidur untuk saat ini. Dengan posisi terlentang dan kaki yang menjuntai ke bawah, Sienna sudah merasa nyaman dan hampir terlelap. Tapi suara ketukan pintu membuat semuanya buyar. Meski malas, Sienna tetap bangun dan membuka pintu kamarnya. "Apa kau sudah tidur?" Sienna menggeleng, kemudian melangkah mundur dan membuka pintu kamarnya lebar-lebar. "Ada apa? Apakah kau ingin tidur bersamaku?" Akibat rasa kantuk yang masih ada, Sienna bertanya hal seperti itu tanpa sadar. Melihat Sienna yang seperti bukan dirinya, membuat Diandra mendengus. Pria itu terdiam sejenak, menatap Sienna cukup lama, kemudian tangannya meraih kenop pintu dan menariknya. "Lebih baik kau tidur, hal ini bisa kita bicarakan besok pagi." Tanpa menunggu jawaban, Diandra menutup pintu itu dan menyisakan Sienna yang masih mematung di tempatnya. Melangkah menuju ruang tamu, Diandra mendudukkan dirinya di sofa single yang menghadap pada jendela yang tidak tertutup. Udara malam yang dingin berhembus, terasa cukup menusuk namun menyegarkan. 1 tahun. Menghela nafas berat, Diandra meraih ponselnya dan mengetikkan balasan untuk sang ayah. "Untuk mencapai 1 tahun, aku harus melewati 7 bulan lagi." Waktu terasa berjalan begitu lambat, sangat lambat sehingga rasanya waktu tidak pernah berjalan. Mengingat hal pagi tadi Diandra merasa malu. Bagaimana bisa ia hilang kendali hanya karena sebuah anggur? Bagaimana bisa ia mencium Sienna dengan menggebu? Apa yang merasukinya? Apakah hal itu karena kecupan perempuan itu sebelumnya? Sadarlah Diandra, kau hanya memberikan harapan palsu jika terus seperti itu. Karena mau bagaimanapun, tidak ada rasa apapun untuk Sienna sampai detik ini. Mungkin awalnya Diandra memang benci dan sangat tidak menyukai kehadiran Sienna, namun kini, kehadiran perempuan itu tidak terlalu mengganggunya lagi. Tapi tetap saja, sikapnya yang sedikit melunak bukan berarti ia menyukai Sienna. Diandra hanya mereka sedikit kasihan saat melihat perempuan itu murung dan terus terdiam membisu, contohnya seperti saat liburan. 3 minggu liburan, hanya 1 minggu Sienna terlihat seperti biasanya, sedangkan sisanya hanya terdiam dengan tatapan kosong, terus menghindarinya dan terkadang menyendiri di belakang villa di waktu pagi buta. Apakah Diandra tahu?
Jelas saja, ia selalu terbangun saat Sienna bergerak berlebihan. Sepertinya saat akan ke kamar mandi, ataupun pergi keluar kamar hanya untuk berdiam diri di luar. Mungkin Sienna berpikir Diandra tidak tahu, tapi setiap perempuan itu keluar, diam-diam ia selalu mengawasi dari balkon yang kebetulan menghadap pada tempat yang Sienna datangi. Diandra juga tahu siapa saja yang menemani Sienna, siapa yang mengajaknya berbincang dan siapa yang membuat perempuan itu tersenyum lagi. Diandra tahu semuanya, tapi yang Diandra lakukan hanyalah diam. Biarkan saja Sienna beranggapan bahwa dirinya tidak tahu. Sepertinya aku memang harus bersikap seperti semula lagi. Sienna terdiam, memandang Diandra yang tengah mengupas buah apel dengan tatapan bertanya-tanya. Setelah hari itu, Diandra menjadi sangat pendiam, seakan menganggapnya makhluk tak kasat mata dan lebih sering berada di luar apartemen. Gejalanya sama persis seperti awal pernikahan mereka, benar-benar sama. Apa yang merasuki Diandra? Apakah hantu yang membuat Diandra dulu seperti itu kembali lagi? Jika memang iya, maka Sienna akan sangat sedih. Padahal ia sudah senang dengan Diandra yang sudah menganggapnya ada, sudah memandangnya seperti manusia pada umumnya, dan saat berbicara dengannya pun sudah enak didengar. Tapi, sekarang Diandra kembali ke setelan awal. Sienna bingung, bagaimana cara ia mengembalikan Diandra seperti 2 minggu lalu. Apakah ia harus menjauhi Diandra lagi seperti saat itu? Sehingga Diandra merasa terabaikan dan berakhir mendekatkan diri. Tapi Sienna malas. Jika ia melakukan hal yang sama, belum tentu mempan untuk kedua kalinya. Dilihat dari Diandra saat ini, pria itu terkesan seperti terpaksa menjauh darinya, pura-pura tidak menganggap keberadaannya dan mengabaikannya. Haruskah Sienna tetap diam? Ataukah ia berusaha agar Diandra tidak seperti itu lagi? Tapi jika dibiarkan terus seperti itu, Sienna merasa ada sesuatu yang hilang. Memilih beranjak dari duduknya, berjalan menghampiri Diandra dan berdiri di belakang tubuh pria itu. Awalnya Sienna ragu untuk melakukan apa yang ada di dalam kepalanya, tapi jika ia tidak melakukannya, mungkin ia akan menyesal nanti. Aku memang sudah tidak memiliki urat malu di mata Diandra, jadi untuk apa ragu? Dengan tekad penuh, Sienna menjulurkan kedua tangannya dan hendak memeluk Diandra dari belakang. Tapi sebelum itu terjadi, Diandra sudah berjalan melewatinya begitu saja. Sienna terdiam, menatap kedua tangannya yang masih melayang di udara. Mendengus kesal, Sienna mengikuti langkah Diandra yang berjalan menuju sofa dan duduk di sana. Lagi, Sienna memilih berdiri di belakang tubuh Diandra. Sienna terdiam sejenak, lalu kembali mengangkat kedua tangannya dan hendak menggapai kepala pria itu. Tapi sialnya, Diandra malah berdiri dan berjalan santai menuju kulkas. Tanpa ada kata menyerah, Sienna kembali mengikuti Diandra dan hendak melakukan hal yang sama. Tapi, lagi dan lagi Diandra berjalan menjauhinya. Terus berlanjut seperti itu sampai Sienna lelah sendiri. Semakin Sienna mengikuti dan berniat melakukan sesuatu, semakin Diandra menjauh dan tidak sedikit pun memberinya kesempatan. Sienna kesal, Sienna marah dan Sienna ingin menangis saat melihat Diandra yang seperti itu dengan sengaja. Melihat pria itu kembali duduk di sofa, Sienna hanya diam mematung di dekat pintu. Menatap kesal pada Diandra yang terlihat santai dan menikmati apelnya. Tanpa melakukan apa-apa lagi, Sienna berdecak keras dan berjalan dengan tergesa menuju kamarnya. Setelah suara bantingan pintu terdengar, barulah Diandra membuang nafasnya dan melemaskan tubuhnya. Melihat niat terselubung dan kegigihan perempuan itu, membuat Diandra sedikit ketar-ketir dan berkeringat dingin. Jika sampai Sienna berbuat nekat, Diandra tidak yakin bahwa ia bisa menahan diri. Mengingat bagaimana pagi itu, Diandra merasa bahwa pertahanan dirinya mulai goyah sedikit demi sedikit. Jadi sebisa mungkin, Diandra akan menjauh dan menghindari hal semacam itu. Bertepatan dengan itu ponselnya berdering.
Diandra merogoh saku celananya, mengeluarkan benda persegi itu dan mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon. Dian, bisa kau datang? Adikmu akan kembali malam ini, bersama dengan kekasihnya. Sekalian saja kita membicarakan tentang pertunangannya. Diandra terdiam, hanya mendengarkan dengan seksama suara sang ayah yang terdengar bahagia. Ajak juga Sienna, biarkan dia mengakrabkan diri dengan kekasih adikmu, yang sebentar lagi akan menjadi adik iparnya juga. Menghela nafas panjang, Diandra menyentuh pangkal hidungnya seraya bergumam. Padahal aku tengah menjauhinya, tapi ada saja hal yang membuatku harus berinteraksi lagi dengannya. Apa yang kau katakan, Dian? Baik, sore ini kami akan ke sana ayah. Sampai jumpa nanti. Tanpa menunggu jawaban apapun, Diandra mematikan panggilan itu dan menyimpan ponselnya di atas meja. Kekasih. Apakah kekasih masa kecilnya itu yang ayah maksud? Rasa kesal dan jengkelnya masih ada, bahkan rasa ingin menangis pun tidak hilang. Sienna menatap pantulan dirinya di cermin, mengamati wajah, bentuk tubuh dan penampilannya sendiri. Apa yang salah denganku? Penampilanku tidak buruk, begitupun dengan wajahku. Tangannya menyentuh perut, lalu naik pada kedua dadanya. Ini juga tidak terlalu kecil menurutku, sangat pas untuk ukuran tubuhku. Karena tubuhnya tidak terlalu tinggi dan sedikit berisi, membuat dadanya pun tidak sekecil itu. Mungkin memang bukan aku yang salah, tapi pria itu. Sienna mendesah kasar, berjalan cepat menuju lemari dan membukanya lebar-lebar. Kita lihat saja, sampai kapan kau akan berpura-pura tidak peduli seperti itu. Sienna mengeluarkan beberapa pakaian yang cukup seksi menurutnya, lalu menumpuknya di atas ranjang. Beralih mengeluarkan hak tinggi, tas selempang dan make up. Tanpa banyak berpikir, Sienna memilih salah satu pakaian yang ada di atas ranjang. Semuanya dress ketat tanpa lengan, juga hanya sebatas paha saja. Dan pilihannya jatuh pada dress merah, dress yang paling seksi dari dress lainnya. Setelah memakainya, Sienna beralih merias wajahnya sedemikian rupa, lalu memakai hak tinggi dengan warna senada. Rambut merah mudahnya ia gelung, dan hanya menyisakan poni tipis di sisi wajahnya. Untuk jaga-jaga, Sienna meraih jaket hitam dan menyampirkannya di lengan. Yosh, kita lihat, apa kau akan tetap tidak peduli dengan penampilanku ini? Dengan penuh percaya diri, Sienna keluar dari dalam kamar, berjalan santai melewati ruang tamu yang masih Diandra tempati sampai saat ini. Kakinya terus melangkah sampai di depan pintu, kemudian berhenti sejenak untuk melihat bagaimana reaksi Diandra. Tapi, pria itu masih diam dengan ponsel yang menjadi fokusnya. Sienna mendengus, menatap tajam pintu di depannya. Dengan kekesalan yang semakin menjadi, Sienna keluar dari apartemen dan menutup pintu itu dengan kasar. Biarkan saja, biarkan Diandra terkejut dengan ulahnya. Menyebalkan, ternyata dia memang tidak peduli. Dengan bibir yang komat kamit, Sienna masuk ke dalam lift, menekan angka 1 dan kemudian pintu lift tertutup. Diam-diam Sienna menatap pantulan dirinya, cukup seksi dan menggoda menurutnya. Terserah saja, aku akan mencoba berpakaian seperti ini seperti perempuan lain. Gerutunya dan keluar dari dalam lift. Kakinya terus melangkah meninggalkan gedung apartemennya, lalu berhenti saat ada pertigaan jalan di depannya. Aku harus kemana? Sebenarnya Sienna tidak punya tujuan untuk pergi. Dengan pakaiannya yang seperti ini, kemanakah ia harus pergi? Bingung harus bagaimana, Sienna memilih memakai jaketnya dan mulai mencari-cari tempat apa yang cocok untuk didatangi melalui ponselnya. Setelah mencari cukup lama, tapi Sienna tetap tidak menemukannya. Hingga tidak lama dari itu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Awalnya Sienna acuh, apalagi saat kaca mobil itu terbuka dan terlihatlah wajah menyebalkan Diandra. Ayo masuk, aku tahu kau tidak punya tujuan. Sienna berdecak tidak terima,
Tapi apa yang baru saja Diandra katakan memang benar adanya. No, thanks. Aku sudah memiliki janji dengan. Sienna bingung, tiba-tiba saja otaknya buntu. Bagaimana ini? Jangan sampai Diandra menyadari bahwa dirinya tengah berbohong. Melihat tingkah Sienna yang berusaha menolak dan mencari alasan yang sepertinya tidak bisa ditemukan, Diandra hanya diam menunggu sembari bertopang dagu pada pintu mobil. Dengan siapa? Berdehem kecil, Sienna kembali menetralkan ekspresi wajahnya yang sempat berubah. Dengan Anna, aku sudah memiliki janji dengan Anna untuk pergi ke bar hari ini. Setelahnya Sienna menutup matanya rapat-rapat, semoga saja Diandra percaya. Diandra terdiam cukup lama, terlihat tengah memikirkan sesuatu sebelum kemudian menyodorkan tangannya. Kemarikan ponselmu, pintanya dengan terus menatap Sienna tanpa henti. Sienna gugup, memalingkan wajahnya sembari menyembunyikan ponselnya. Tidak, aku akan memesan taksi sekarang juga. Kemudian membalikkan tubuhnya, benar-benar berniat memesan taksi jika saja ponselnya tidak direbut secara paksa dari belakang. Apa yang kau lakukan? Kembalikan ponselku. Diandra tidak bergeming, tetap mencari-cari nama yang Sienna sebutkan tadi dari kontak yang ada di ponsel perempuan itu. Setelah menemukannya, Diandra memanggil nomor itu dan menempelkan ponselnya di telinga. Sedangkan Sienna mencoba merebut kembali ponselnya, tapi Diandra terus menahannya. Padahal hanya satu tangan, tapi pria itu bisa menahan pergerakan Sienna yang tidak karuan. Halo, ada apa Sienna? Kedua mata Sienna melotot saat mendengar suara Anna di ponselnya, buru-buru hendak meraihnya, namun Diandra lebih dulu menahan tangannya, kemudian menariknya dan mengunci pergerakannya dengan cara memeluknya sangat erat dari belakang dengan hanya menggunakan satu tangan. Aku suaminya. Kepala Sienna mendongak, menatap penuh tanya wajah Diandra dari bawah. Tanpa lelah, Sienna mencoba mengeluarkan satu tangan lainnya, tapi Diandra lebih dulu mencekal lengan atasnya dan kali ini benar-benar membuat kedua tangannya tidak bisa menggapai ponselnya. Oh, Diandra. Ada apa? Diandra melirik kecil pada Sienna yang pantang menyerah. Kepala perempuan itu yang hanya sebatas dadanya juga bergerak-gerak kecil, membuat Diandra tidak bisa jika tidak tersenyum saat melihatnya. Aku harus membawa Sienna hari ini. Kalian bisa pergi bersama lain kali. Tanpa menunggu jawaban, Diandra mematikan panggilan, lalu memasukkan ponsel itu ke dalam saku celananya. Tanpa berkata apapun juga, Diandra mengangkat Sienna yang terlihat kebingungan dan memasukkannya ke dalam mobil. Hei, apa yang kau lakukan? Sienna hendak keluar dari dalam mobil, tapi Diandra lebih dulu memasangkan sabuk pengaman. Lepaskan aku. Sadar Sienna tidak akan pernah berhenti memberontak, Diandra melepaskan ikat pinggangnya dengan tergesa-gesa. Setelahnya, Diandra mengikat kedua tangan Sienna dan mengangkatnya hingga berada di atas kepala perempuan itu, lalu kembali mengikatnya pada kursi mobil. Apa-apaan kau? Lepaskan. Diandra berdecak, tubuhnya memang sudah aman, tapi bibirnya tidak akan pernah berhenti meminta untuk dilepaskan. Jadi dengan kesadaran penuh, Diandra mendekatkan wajahnya dan memberikan kecupan yang cukup lama untuk membungkam bibir cerewet itu. Dan benar saja, Sienna terdiam seketika dengan tatapan terkejutnya. Diamlah, kita hanya akan ke rumah ayah. Setelahnya Diandra menutup pintu mobil, lalu ikut masuk dan mulai melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Aneh, apa maksudnya kalian bisa pergi lain kali? Anna terus menatap layar ponselnya, masih mencerna perkataan Diandra 25 menit yang lalu. Seingatku, aku tidak memiliki janji apapun dengan Sienna. Melihat sang kekasih terus bermonolog sendiri di dapur, Brian datang menghampiri dan memeluknya dari belakang. Ada apa? Sedari tadi kau terus menyebutkan nama Sienna. Ada apa dengan istri Diandra itu? Dengan cepat Anna berbalik, mengalungkan tangannya di leher Brian. Tadi Diandra menghubungiku lewat ponsel Sienna,
dan berkata aku harus membawa Sienna hari ini. Kalian bisa pergi bersama lain kali. Padahal kan aku tidak memiliki janji apapun dengan Sienna, menurutmu kenapa? Brian berdehem panjang, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Mungkin Sienna tengah kesal pada Diandra, jadi dia berkata seperti itu agar menjauh dari suaminya. Tapi sayangnya Diandra menggagalkan rencananya, dan hasilnya sekarang pasti mereka tengah bermesraan. Mendengar hal terakhir yang Brian sebutkan, seketika merubah ekspresi wajah Anna. Bisa saja mereka tengah bertengkar sekarang. Mana mungkin malah bermesraan. Berdecak gemas, Brian mengecup singkat hidung Anna dan melanjutkan. Aku dan teman-temanku adalah para pria yang akan menyelesaikan masalah dengan cara yang seperti itu. Meskipun kemungkinan untuk gagalnya terlihat banyak, tapi keberhasilannya pun tidak perlu diragukan lagi. Apa kau tidak ingat, selama kita bertengkar, apa yang aku lakukan padamu? Seketika saja Anna tersipu malu, beralih memeluk tubuh Brian dan menyembunyikan wajahnya di dada pria itu. Jika aku tidak melakukan hal itu, maka pertengkaran kita tidak ada habisnya. Dengan senang hati, Brian membalas pelukan Anna dan bahkan memeluknya semakin erat. Baik kau, maupun Sienna, kalian perlu dijinakkan terlebih dahulu sebelum diajak berbicara untuk menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Aku pikir kau melakukan itu karena memang kau pria yang mesum, tapi ternyata ada alasan lain di balik itu semua. Entah mengapa, Anna merasa bangga pada Brian untuk saat ini. Terkekeh kecil, Brian mengelus rambut panjang Anna dan berbisik. 50-50, karena sebagian dari diriku memang lebih menginginkan hal itu denganmu. Plak, cek, ternyata kau memang pria yang mesum. Masih di dalam mobil, Sienna terus menghela nafas seraya menatap minimarket di depannya. Dengan seenak jidatnya Diandra meninggalkannya masuk ke dalam sana, tanpa melepaskan ikatan tangannya lebih dulu. Apa setakut itu dia jika aku kabur? Gumamnya lesuh. Kakinya terangkat, lalu bertumpu pada dashboard mobil dengan masih menggunakan hak tingginya. Biarkan saja Diandra marah saat melihatnya, ia tidak peduli bahkan jika kaca mobilnya tergores. Tak berselang lama, Diandra kembali. Pria itu membuka pintu belakang mobil, menyimpan 2 kantong plastik besar. Kemudian beralih membuka pintu samping kemudi dan duduk nyaman di sana. Sebelum memasang sabuk pengaman, Diandra berniat membuka ikatan tangan Sienna terlebih dahulu, tapi saat kepalanya menoleh dan melihat posisi perempuan itu saat ini, seketika Diandra mematung. Sienna hanya diam, tidak peduli sama sekali. Kepalanya berpaling ke kiri, kemudian menutup matanya setelah menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan. Sudah terlihat seperti seseorang yang pasrah pada keadaan. Apa kau sadar dengan apa yang kau lakukan? Menyadari pertanyaan itu untuknya, Sienna menolehkan kepalanya tanpa membuka matanya sedikitpun. Apa yang salah? Tanyanya lirih. Rasanya ia sudah tidak memiliki tenaga lagi hanya untuk sekedar menatap Diandra. Tenaganya habis saat memberontak tadi, ditambah kecupan tidak, Sienna tidak ingin mengungkitnya, sebisa mungkin ia akan mencoba melupakan hal yang membuatnya berdebar tidak karuan seperti tadi. Jika terus dipikirkan, maka bayangan sikap Diandra akhir-akhir ini pun akan terus memenuhi kepalanya. Benar-benar sangat menjengkelkan. Hening sejenak, tiba-tiba Sienna mendengar suara pergerakan yang tidak biasa di sampingnya. Penasaran dengan apa yang tengah Diandra lakukan, Sienna perlahan membuka matanya dan hal yang pertama ia lihat adalah wajah tampan pria itu. Berkedip cepat, Sienna tersentak kecil saat menyadari jarak wajah mereka yang sangat dekat seperti ini. Seperti dejavu, kapan mereka pernah dalam jarak sedekat ini? Dengan hanya saling pandang, tanpa ada seorang pun yang berniat mengakhiri. Rasanya aku tidak percaya bahwa makhluk tampan ini adalah suamiku. Karena terlalu hanyut dalam menikmati ketampanan Diandra, sampai-sampai Sienna tidak menyadari bahwa kedua tangannya sudah terlepas dari ikatan.
Melihat Sienna masih pada lamunannya, Diandra bergegas membuka kemeja baby blue-nya, hingga hanya menyisakan kaos putih yang melekat di tubuhnya. Kemudian menutup paha Sienna yang benar-benar bisa membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Lain kali, pakailah pakaian yang sewajarnya, ujarnya dan berniat duduk kembali di tempatnya, tapi sepasang tangan lebih dulu menangkup wajahnya dan menarik dengan cepat. Belum sempat untuk menghindar, Diandra sudah merasakan bibirnya menjadi tawanan bibir perempuan di depannya. Dapat ia rasakan betapa kakunya bibir itu melumat dan menggigiti bibirnya. Diandra tidak berniat sedikit pun untuk membalas, ataupun menjauhkan diri. Biarkan saja Sienna melakukannya sampai puas. Biarkan perempuan itu meluapkan rasa kesalnya lewat ciuman sepihaknya. Sienna kesal dengan perlakuannya, jelas Diandra menyadarinya. Dilihat dari ekspresi wajah, tingkahnya yang selalu membanting pintu, dan penolakannya tadi, sudah terlihat jelas di matanya. Tapi, entah mengapa semakin lama, Diandra merasa sesuatu di dalam dirinya mencoba memberontak. Mencoba melawan akal sehatnya yang terus ia pertahankan. Perlahan bibir itu mulai melambatkan pergerakannya, terus menyesap bibir bawahnya dengan lembut dan sangat pelan. Mati-matian Diandra menahan diri untuk tidak melakukan hal lebih, tapi pergerakan lambat yang Sienna lakukan itu membuatnya gemas sendiri. Lama-kelamaan dirinya mulai terbawa suasana, apalagi tangan lentik Sienna sudah mulai merayap kemana-mana. Menyentuh perut, dada, dan kemudian merambat sampai ke lehernya. Saat Diandra hendak membalasnya, tiba-tiba Sienna menjauhkan kepalanya. Manik indahnya menatapnya singkat, sebelum kemudian menarik tengkuknya dan menggigit lehernya. Diandra menggeram, tubuhnya meremang saat merasakan lidah Sienna menyapu bersih hasil gigitannya yang meninggalkan bekas. Sienna tersenyum lebar. Akhirnya ia bisa melakukan hal yang sama seperti saat Diandra melakukannya. Tidak buruk, gumamnya puas. Begitu kepalanya terangkat, Sienna tersentak saat Diandra tiba-tiba mendorong pundaknya hingga bersandar pada pintu mobil. Kemudian disusul dengan ciuman tergesa yang pria itu lakukan. Bukannya takut, Sienna malah dengan sengaja membuka sedikit bibirnya, memberikan celah untuk Diandra semakin memperdalam ciumannya. Kedua tangannya memeluk leher pria itu, juga semakin menekannya. Diandra membuka matanya, menatap sayu kelopak mata Sienna yang tertutup, dengan bulu mata lentiknya yang terus bergerak. Meskipun sudah menahannya mati-matian, pada akhirnya ia tidak bisa menahan diri untuk kesekian kalinya. Jadi, karena sudah terlanjur, Diandra menyingkirkan kemeja yang semula ia gunakan untuk menutupi paha Sienna. Menyentuh dan meremas dengan gemas paha itu, paha yang membuatnya sulit untuk mengalihkan pandangannya sedari awal. Merasakan dorongan di pundaknya, Diandra menjauhkan wajahnya dan beralih menumpukan kepalanya di bahu Sienna. Dalam diamnya, Diandra bisa merasakan bagaimana perempuan itu mengatur nafasnya yang berantakan. Saat kelopak matanya terbuka, Diandra melihat pemandangan yang lebih gila. Akibat pakaian Sienna yang kekurangan bahan, setengah bagian dada perempuan itu pun terpanggang jelas di depan mata. Ditambah jaket hitamnya yang tersingkap, memperjelas pemandangan indah itu. Aish, cek, tidak ingin berbuat lebih jauh, Diandra menegakkan tubuhnya dan kembali duduk di tempatnya. Tanpa berniat menatap Sienna, Diandra meraih kembali kemejanya dan untuk kedua kalinya menutupi paha perempuan itu. Ekem, kita akan pergi ke rumah ayah. Melihat Diandra yang terlihat gugup, Sienna tertawa kecil tanpa suara. Ternyata Diandra yang malu-malu seperti itu juga menggemaskan, dan melihat bibirnya yang memerah juga sedikit membengkak, membuat Sienna ingin melakukan hal serupa sekali lagi. Menyadari pergerakan perempuan di sampingnya yang membuka sabuk pengaman dengan gerakan yang aneh, Diandra cepat-cepat mengangkat tangannya dan menahan kepala Sienna yang sudah mendekat padanya. Dengan tatapan penuh kewaspadaan, Diandra berucap, "Jangan bertingkah, atau kau akan menyesal nanti." Sienna mendengus,
lalu menyingkirkan tangan Diandra yang seenaknya hinggap di wajahnya. Apa yang harus aku sesali nanti? Atau mungkin kau yang takut menyesal? Diandra berdecak, melihat gerak-gerik Sienna yang semakin mendekat membuatnya khawatir. Saat ini ia tengah menyetir, dengan Sienna yang seperti itu membuat fokusnya menjadi terbagi. Sienna, tetap diam di tempatmu. Apa kau tidak takut jika aku menabrak sesuatu karena ulahmu? Sienna cemberut, kembali duduk di tempatnya dan menatap ke depan tanpa suara. Diam-diam Diandra bernafas lega, sepertinya Sienna akan menurut jika hal itu membahayakan nyawa. Tapi sialnya, lampu di depan sana berubah merah. Mau tidak mau, Diandra harus berhenti dan menunggu lampu itu berubah warna. Dan lagi, Sienna kembali berulah yang membuat Diandra hanya bisa menghela nafas panjang. Sepertinya keputusan untuk membuka ikatan tangannya adalah hal yang salah. Demi menyambut kedatangan anak sulungnya, Leo rela menunggu di teras luar rumahnya. Sudah duduk di atas bangku kayu favoritnya, menyiram tanaman mendiang istrinya dan kembali ke tempat semula, tapi Diandra tidak kunjung datang juga. Sore nanti. Sore seperti apa yang anak itu maksud? Leo lelah sendiri rasanya. Jadi pria itu memilih berbalik dan hendak masuk ke dalam rumah setelah 1 jam lebih menunggu di luar. Tapi baru saja membuka pintu, suara mobil yang mendekat membuatnya mengurungkan niat. Akhirnya datang juga. Gumamnya senang, kemudian berjalan sedikit mendekat dan bersiap memberikan kata sambutan. Tapi melihat Diandra yang terlihat sibuk di dalam, dan bahkan kesulitan untuk keluar, membuat Leo memiringkan kepalanya heran. Apa menantu ayah baik-baik saja? Diandra tidak langsung menjawab, pria itu lebih dulu memperbaiki posisi Sienna yang menempel seperti koala padanya, juga memperbaiki selimut abu yang membungkus tubuh seksi perempuan itu. Dia hanya sedang mabuk, jawabnya tanpa beban, lalu melangkah melewati Leo begitu saja dan masuk ke dalam rumah. Leo hanya bisa diam dan mengikuti langkah Diandra. Melihat sikapnya yang masih dingin seperti itu, Leo sadar bahwa putranya itu masih marah padanya. Istirahatlah, nanti akan ayah panggil setelah adikmu datang. Tanpa berniat mengiyakan atau menjawab, Diandra melangkah menaiki tangga menuju kamarnya dengan Sienna yang masih berada dalam gendongannya. Ayah tidak mengikuti kita kan? Bisik Sienna seraya mengangkat kepalanya dan menatap ke depan dengan masih memeluk erat leher Diandra. Melihat situasi yang aman, Sienna menghela nafas lega dan menumpukan dagunya di bahu kekar pria yang masih setia memeluknya juga. Ada apa sebenarnya denganmu hari ini? Tanya Diandra setelah menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar, menarik perlahan kepala Sienna agar ia bisa menatap wajahnya. Sebelumnya kau marah-marah, tapi setelahnya kau malah seperti ini. Sienna hanya berdecak kecil, menangkup wajah Diandra dan memberikan kecupan manis di bibir pria itu. Itu karena kau menyebalkan, sangat menyebalkan yang membuatku harus berbuat seperti ini. Ucapnya dengan sedikit ketus, karena bagaimanapun, Sienna masih kesal pada Diandra sampai detik ini. Dengan sedikit kesulitan, Sienna mencoba turun dari gendongan Diandra, tapi anehnya pria itu malah menahannya dan tidak membiarkannya untuk turun. Lepaskan, aku sudah tidak mood untuk menempel padamu. Decaknya kesal, masih mencoba untuk lepas walaupun Diandra tidak akan pernah melepaskannya sedikitpun. Pria itu malah membuka pintu di depannya dan melangkah masuk tanpa membiarkan Sienna untuk lepas. Enak saja ingin lepas begitu saja. Saat di mobil tadi, Sienna memaksa duduk di atas pangkuannya selama ia menyetir, mengganggu konsentrasinya dan membuyarkan fokusnya. Setelah menutup pintu menggunakan kaki, Diandra membawa Sienna menuju meja yang biasanya ia pakai untuk mengerjakan sesuatu, lalu mendudukkan perempuan itu di sana. Diam di sini, katanya sebelum kemudian berbalik dan menghampiri lemari di pojok kamar. Sienna hanya diam memperhatikan. Hingga beberapa saat kemudian, Diandra kembali menghampirinya dengan membawa pakaian yang sudah dipilih sebelumnya.
Ganti pakaianmu dengan ini. Kepala Sienna menunduk, menatap dua dress yang berada di tangan Diandra. Diraihnya dress berwarna lilac yang menarik perhatiannya sejak awal, menatapnya cukup lama tanpa kata, sampai-sampai membuat Diandra bertanya-tanya. Ada apa? Itu pakaian ibuku, bukan pakaian wanita lain seperti yang ada di dalam kepalamu. Cibirnya saat melihat tatapan sedih Sienna yang tertuju pada dress itu. Pasti perempuan itu tengah berpikir macam-macam, apalagi di dalam otaknya itu hanya berisikan hal negatif. Mendengus kesal, Sienna mengangkat kepalanya dan menatap Diandra dengan sinis. Lalu, mengapa kau menurunkanku di atas meja? Mengapa tidak di atas ranjang yang empuk itu? Tanyanya cepat seraya menunjuk ranjang di depan sana, yang membuat Diandra hanya bisa diam dengan kerutan di keningnya. Benar juga. Mengapa aku malah menurunkannya di sini? Berdehem kecil, Diandra bersidekap dada dan merubah tatapannya menjadi angkuh. Penampilanmu itu terlalu haram untuk menyentuh ranjangku. Jadi, ganti pakaianmu sekarang dan setelahnya kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Balasnya cepat, lalu berbalik dan duduk di atas ranjangnya dengan nyaman. Sienna cemberut. Perempuan itu melepaskan selimut yang Diandra lilitkan padanya, juga membuka jaketnya yang terasa mengganggu. Oh, satu lagi, kemeja pria itu yang melilit di pinggangnya pun Sienna lepas dengan cepat. Aku benar-benar sudah seperti barang haram saja dibungkus sedemikian rupa. Setelah semuanya lepas, Sienna berniat melepaskan dress ketatnya juga. Baru saja hendak menurunkan tali yang berada di bahunya, suara Diandra yang menggelegar membuatnya tersentak. Ganti pakaianmu di kamar mandi, serunya dengan kedua alisnya yang menukik tajam, telunjuknya pun mengarah pada sisi utara, di mana kamar mandi yang ia maksudkan berada. Sienna menulihkan pendengarannya. Setelah kedua tali di bahunya lepas, Sienna beralih menurunkan dressnya dari atas. Semua itu tidak luput dari tatapan terkejut Diandra. Saat dress itu lepas seluruhnya dan tergeletak di atas kakinya, rasanya Sienna bisa bernafas dengan bebas dan leluasa. Selama proses itu berlangsung, Diandra tidak bisa mengalihkan pandangannya sedikitpun. Jakunnya terus naik turun karena pria itu terus saja menelan ludahnya. Tidak perlu di kamar mandi, di sini pun bisa. Celetuk Sienna setelah selesai menggunakan dress lilac tadi. Dengan riangnya perempuan itu mendekati cermin, memutar tubuhnya dan sedikit bergaya di depan cermin itu. Wow, sepertinya selera ibumu dan aku hampir sama. Melihat bagaimana indahnya dress yang dipakainya, Sienna tidak bisa berhenti tersenyum. Ditambah warna dress ini adalah warna favoritnya, jelas saja ia akan sangat menyukainya. Diandra tidak berkata apa-apa, hanya diam dengan pandangannya yang terus mengikuti apapun pergerakan Sienna. Tapi tiba-tiba perempuan itu menunduk, menatap pergelangan tangannya yang memerah. Sakit sekali, sepertinya tanganku ini akan patah. Kepala Sienna menoleh pada Diandra, memasang wajah sedih dengan bibirnya yang melengkung ke bawah. Kau memang jahat, terus saja melakukan hal keji padaku. Lirihnya dengan penuh drama. Diandra tidak habis pikir. Secepat itu moodnya berubah. Awalnya marah, lalu tiba-tiba menjadi perempuan liar, kemudian kembali merajuk, tidak lama menjadi sangat bahagia hanya karena sebuah dress, dan sekarang merasa dirinya adalah manusia paling tersakiti. Makhluk macam apa sebenarnya Sienna ini? Kemari, obati lukamu itu. Titahnya seraya menepuk ranjang yang tengah ditempatinya. Setelah Sienna duduk, Diandra meraih kotak P3K yang selalu ada di dalam kamarnya. Ternyata berbekas ya. Diandra bergumam begitu lirih saat melihat pergelangan tangan Sienna yang benar-benar memerah, bahkan terlihat lecet di bagian tertentu. Diam-diam Sienna tertawa puas dalam hati. Sepertinya Diandra akan melunak saat melihat luka yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Pria itu otomatis akan merasa bersalah dan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Setelah mengobati luka itu dan menutupnya dengan perban, Diandra menegakkan tubuhnya
menatap Sienna yang malah terlihat bahagia. Ayah menyuruhmu untuk mengakrabkan diri dengan kekasih adikku nanti, katanya seraya menyimpan kotak P3K di atas nakas, lalu sedikit menjauhi Sienna dan menyandarkan punggungnya pada kepala ranjang. Sienna menjentikkan jarinya. Tentu saja, karena pasti tidak lama lagi dia akan menjadi adik iparku juga. Serunya semangat, namun ekspresi wajah Diandra berbeda jauh dengannya. Tapi aku berharap, kau tidak terlalu dekat dengan kekasih adikku. Karena entah mengapa, Diandra terdiam, menatap kedua tangannya yang saling bertaut. Aku merasa kita tidak harus dekat dengannya. Di tengah suara dentingan sendok di area meja makan, Sienna menatap bingung ketiga manusia yang terlihat hanya diam saja tanpa ada seorang pun yang memulai pembicaraan. Kemudian kepalanya menoleh, menatap Diandra yang tengah meneguk air dengan begitu tenangnya. Tangannya menyentuh paha pria itu, berharap Diandra akan menoleh dan bertanya mengapa. Tapi semua itu tidak sesuai harapan, pria itu malah menyingkirkan tangannya begitu saja tanpa menatapnya sedikitpun. Sienna mendengus, memilih menyimpan sendoknya dan menyudahi makannya. Mau sebanyak apapun makanan yang ia makan, tapi rasanya makanan itu tidak masuk ke dalam perutnya akibat situasi yang teramat canggung ini. Maaf sebelumnya, ternyata aku tidak bisa menepati perkataanku untuk membawa kekasihku. Pria berambut sebahu itu mulai mencairkan suasana, menatap ayah, kakak, dan kakak iparnya secara bergantian. Sebelum keberangkatan kami, tiba-tiba keluarganya mengalami masalah. Jadi mau tidak mau, dia menunda dan berkata akan menyusul. Lanjutnya lagi dengan ekspresi wajah tidak enaknya. Leo mengangguk mengerti, lalu menepuk bahu putra bungsunya itu beberapa kali. Tidak apa, masih ada hari lain. Melihat keakraban Leo dan Devian, membuat hati Sienna menghangat. Tapi, saat melihat Diandra, Sienna merasa sedih karena hanya pria itu yang terlihat berjarak dengan keduanya. Sedari awal kedatangan Devian, tidak sedikit pun Diandra tersenyum. Bahkan saat Devian memeluknya, Diandra hanya diam tanpa membalasnya. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Dan Sienna baru ingat, saat pernikahannya berlangsung, Devian tidak hadir. Aku sudah selesai. Diandra berdiri, menatap sejenak pada Sienna yang juga memang tengah menatapnya. Lalu tanpa berkata apa-apa, pria itu meraih tangan Sienna dan menariknya. Sienna gelagapan, kepalanya menoleh dan tersenyum pada Leo yang tengah menatapnya dengan hangat, lalu beralih pada Devian yang terlihat tersenyum miring. Setelah melewati anak tangga, Diandra tetap menariknya hingga mereka berada di dalam kamar pria itu. Barulah setelahnya, Diandra melepaskan tangannya dan menjatuhkan diri di atas ranjang. Sienna merapatkan bibirnya, berjalan perlahan menuju rak buku dan meraih satu buku acak. Ia tidak ingin mengganggu Diandra untuk saat ini, karena sepertinya suasana hatinya sedang tidak baik. Belajar dari pengalaman saja, Sienna tidak ingin terlalu banyak bicara di saat Diandra dalam keadaan seperti itu. Apa kau menyadari perbedaan sikap ayah padaku dan Devian? Tiba-tiba Diandra bersuara, yang mana membuat Sienna berbalik dengan cepat. Sejak kecil, ayah lebih berpihak pada Devian. Apapun yang dia inginkan, pasti ayah turuti meski harus mengorbankan kebahagiaanku. Mendengar nada suara Diandra yang berbeda, cepat-cepat Sienna mendekat dan berdiri di samping ranjang. Awalnya Sienna ingin duduk dan mendengarkan dari dekat, tapi tiba-tiba saja ia ragu. Sienna takut bahwa tindakannya itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Tapi tanpa diduga, Diandra menepuk-nepuk sisi ranjang yang ditempatinya seraya berkata, "Kemarilah, aku ingin menceritakan sesuatu padamu." Bersambung.